Bahkan untuk memenuhi kebutuhannya, dia tidak mau minta-minta. Dia bekerja menjadi tukang tenda, lalu kemudian dia berbagi. Dia kan punya tim ya. Paulus itu punya tim. Dia memikirkan apa yang perlu bagi jemaat, dia pikirkan apa yang perlu bagi temannya, dia pikirkan apa yang perlu bagi dirinya. Tapi sekarang dia katakan bahwa adalah lebih baik, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan itu dikatakan sama seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, menarik sekali apa yang kita baca ini. Nanti kalau kita cari di dalam keempat Injil, tidak ada sebenarnya kata-kata ini. Ya, nanti ibu-ibu coba baca mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak kita temukan kata-kata ini yang mengatakan adalah lebih baik, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tetapi ternyata Roh Kudus memelihara apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa tidak semua khotbah Tuhan Yesus dicatat di Alkitab ya. Ya, itu perlu bagi kita. Nanti ini kok ada, padahal nggak ada di Injil, kok Paulus kok bilang ada. Nah, jadi ada banyak apa yang disebut dengan tradisi apostolik, ya. Itu terpelihara, diajarkan turun-temurun, dan itu tidak semua dicatat dalam Injil. Maka sekarang diingatkan bahwa Yesus rupanya pernah mengatakan adalah lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Nah, sekarang menjadi pertanyaan bagi kita ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mengapa memberi itu lebih baik daripada menerima? Kita ingat ada dua, kalau ibu-ibu yang pernah ke Yerusalem nanti akan melihat di utara sekali itu ada namanya Danau Galilea. Lalu di selatan itu ada Laut Mati. Dua tempat ini itu dialiri oleh sungai yang sama. Sungai apa? Sungai jangan pakai alasan kami belum pernah ke Israel gitu loh. Belajar juga dari peta gitu loh. Sungai apa yang mengalir ini? Sungai Yordan. Tapi apa perbedaan dari kedua danau ini dengan ini laut mati dikatakan kan? Ini danau. Apa bedanya? Danau Galilea ketika menerima aliran sungai itu, dia alirkan kembali. Maka ada kehidupan di sana. Sampai katanya ada ikan Petrus di sana gitu ya kan. Padahal kalau dilihat ikan nila juga katanya kan kalau di kita. Tapi itu bukan di sana. Hidup, ada kehidupan di sana. Banyak kemudian aktivitas di sana yang menunjukkan betapa hidupnya daerah itu. Lalu turun ke selatan, apa namanya itu? Laut Mati. Namanya aja sudah Laut Mati ya. Siapa yang bunuh itu ya? Kok bisa mati dia ya? Nah, lalu apa yang terjadi di sana? Tidak ada kehidupan di laut itu. Kenapa? Tidak mengalirkan. Nah, ini contoh sebenarnya bagi kita. Nah, sekarang mengapa memberi itu lebih baik daripada menerima? Nah, pertama ibu yang dikasih Tuhan, kita akan lihat dari 3 ayat ini saja ya pelajaran kita pada sore ini. Ya, sebenarnya banyak sekali bagian firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana kita harus memberi. Nah, tetapi yang pertama kita ingat berarti sifat pelit itu tidak boleh ada dalam diri orang percaya. Mari kita berjuang untuk itu. Memang harus kita akui loh ibu-ibu, ada sifat materialis itu melekat dalam diri kita. Tapi dengan melihat judul ini saja sebenarnya sudah harus kita mengerti, tidak boleh lagi itu ada dalam diri kita. Mengapa memberi itu lebih baik daripada menerima? Nah, yang pertama dikatakan, karena dengan memberi akan membebaskan hati kita dari perbudakan ketamakan. Sekali lagi, dengan memberi akan membebaskan hati kita dari perbudakan ketamakan. Perhatikan ayat 33 tadi dikatakan, firman Tuhan mengatakan, perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun. Bukankah ini sesuatu yang sering dicari oleh manusia? Bahkan banyak orang yang meletakkan nilai dirinya kepada emas, perak, dan pakaian, dan aksesoris yang lain. Ada pengacara kita yang kalau ngomong gini ya, sekarang sakit dia kan gitu ya.
sekali pakaian dia miliar katanya itu loh. Kalau dia baik jasnya, sepatunya, celananya, dan yang melekat dalam dirinya itu. Banyak orang meletakkan atribut kebanggaannya di situ. Nah, dan ada banyak orang terikat hatinya dengan harta itu. Dan bahkan bukan hanya terikat, muncul ketamakan. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya perhatikan di sana kata mengingini itu dipakai itu dari bahasa Yunaninya menunjuk kepada keinginan yang dikuasai oleh hasrat memiliki milik orang lain. Ini pelanggaran terhadap hukum keberapa ini? Ke-10. Jangan mengingini, ya kan? Jangan mengingini. Nah, inilah sebenarnya salah satu mengapa kita harus berjuang untuk memberi, supaya kita terbebas dari perbudakan ketamakan itu, sifat materialis itu. Di dalam khotbah di bukit, Yesus menjelaskan itu ya, tidak boleh ada dua tuan antara Allah dengan Mammon. Tidak boleh, harus Allah lah. Nah, saya pernah mendengar penjelasan dari seorang hamba Tuhan. Beliau katakan begini, manusia itu dicipta itu di antara dua, ya, Allah dan Mammon. Nah, atau penguasa kegelapan itu, uang, harta. Nah, manusia itu ketika menghadapkan dirinya kepada Allah, mengabdikan dirinya secara totalitas kepada Allah, maka ini yang di bawah ini, uang, harta ini akan mengikut. Akan mengikut. Ya. Kenapa? Allah melihat bahwa harus difasilitasi ini anak-anaknya ini untuk mengerjakan ini, maka diberi ini, harta ini mengikut. Tapi kalau kemudian manusia mengarahkan dirinya kepada harta ini, berarti dia sudah kurang ajar, dia membalik belakangi Tuhan, dan memang akan semakin rendahlah nilai dirinya. Sekali lagi, manusia itu diciptakan sebagai manusia yang mulia, dan kalau dia salah orientasi, ketika dia tidak lagi mengarahkan pandangannya, tujuan hidupnya kepada Allah, sudah menjadi materialis, dan uang menjadi orientasi hidupnya, maka dia sebenarnya sudah membalik belakangi Tuhan, dan dia akan mengalami kesulitan. Dan yang terutama, dia sudah lari dari panggilannya sebagai alat kemuliaan Tuhan. Maka sekali lagi ibu yang dikasih Tuhan, walaupun berat, mari kita latih diri kita memberi. Jadi ya, orang yang hanya ingin menerima akan terus merasa kurang. Coba kita teliti hati kita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Puaskah kita dengan apa yang ada pada kita? Kalau bicara mengenai kurang, orang yang uangnya bermiliar-miliar pun tetapnya itu kurang. Ya. Maka di sini, makanya saya pakai istilah tadi, kata hati ya. Ya. Dengan memberi akan membebaskan hati kita dari perbudakan ketamakan itu, sifat materialis itu. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, nah mari kita melatih diri untuk melatih hati kita untuk merasa cukup dengan berkat-berkat Tuhan yang kita terima, dan biarlah kita terbebas dari perbudakan harta ini. Orang Batak mengukur itu ya kan, hamoraon itu duluan, ya kan? Gitu ya kan, hamoraon, hagabeon, hasangapon, hamoraon ini duluan. Nah, filosofi kita begitu. Dan saya tidak mengatakan salah kita kemudian mencari harta, tapi jangan itu menjadi orientasi hidup, tujuan hidup. Ya. Lalu yang kedua, mengapa kita harus mengerti lebih baik itu memberi daripada menerima? Karena dengan memberi akan mengubah orientasi hidup kita dari diri sendiri kepada sesama. Mari kita perhatikan di ayat 34 itu tadi. Nah, Rasul Paulus mengatakan demikian. Kamu sendiri tahu bagaimana dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Ibu yang dikasih Tuhan, kita bekerja, pertama memang itu adalah untuk kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan kita. Nanti kalau kita baca di dalam
Surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dikatakan itu kan, jangan ada yang mencuri. Nah, tapi bekerjalah dengan sungguh-sungguh supaya kamu dapat bisa memenuhi kebutuhanmu dan membagi kepada orang lain. Nah, sekarang dikatakan bahwa di sini Paulus memberikan contoh bahwa dia sendiri sebenarnya dalam kehidupannya, dalam kepelayanannya tidak hanya berorientasi kepada dirinya, tapi juga memikirkan teman-temannya. Inilah sebenarnya apa yang disebut sebagai komunitas anak-anak Tuhan. Komunitas anak-anak Tuhan. Kalau kita perhatikan kembali bagaimana cara hidup jemaat mula-mula itu, ya kan? Setelah hari turunnya Pentakosta, bagaimana kemudian mereka itu peduli satu dengan yang lain, sampai ada orang yang menjual hartanya. Ananias dan Safira coba ikut-ikutan, tetapi dengan motivasi yang salah, lalu mati dua-dua. Tetapi di sana kita lihat bahwa bagaimana kemudian kepedulian itu hidup, orientasi hidup mereka bukan hanya untuk dirinya. Ya. Nah, ini saya kira perlu dilatih ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan memberi, kita akan mengubah orientasi hidup kita, bukan lagi menjadi pribadi-pribadi yang egois. Untukku. Seperti di pesta, ya kan. Kalau kita di pesta kayak mananya kita? Semua diterima, dimakan semua di situ. Pulang dari situ baru sakit. Memberi, belajar kita memberi, belajar memberi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, jadi Rasul Paulus sekali lagi dia bekerja bukan hanya untuk dirinya sendiri, hasil jerih payahnya dipakai juga untuk memenuhi kebutuhan teman sekerjanya. Rekan-rekan kita di sini, di yayasan kita ini sekarang ada seorang yang sedang kita gumulkan ya. Ya, mungkin nanti bisa diceritakan juga itu ya. Kasihan juga dengan beliau gitu ya. Lalu kita untuk pengamanannya kita amankan di sini dan kemudian dari sini diantar ke daerah Kampung Baru sana untuk sekolah. Hampir-hampir sebatang kara sebenarnya kan. Bapaknya sudah meninggal, mamanya sudah meninggal, tinggal opungnya sama udahnya. Udahnya pun itu justru mengancam dia kenyamanannya. Lalu bagaimana kita melihat itu? Tegakah kita makan dengan nikmat sementara dia berkekurangan? Nah, itu contoh misalnya kan. Nah, ini di dalam pelayanan pun sebenarnya begitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada teman-teman kita yang terus maju terus dalam pelayanan. Siapa yang memikirkan kebutuhan mereka? Siapa yang memikirkan itu? Itu panggilan bagi mereka. Maka ini contoh, hidup yang memberi adalah hidup yang tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tapi sudah memikirkan sesama. Ya, sekali lagi saya tahu ini topik ini nggak enak sebenarnya bicarakan ya. Tapi ini harus kita mengerti ibu yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah ini contoh ya, Paulus itu sebagai satu tim pelayan yang dia pikirkan itu melayani. Dan salah satu jemaat yang paling peduli untuk memenuhi dana pelayanan ini adalah jemaat Filipi. Nanti kalau ibu-ibu baca itu jemaat Filipi. Tapi dia sendiri pun tidak pernah mengharapkan supaya dia menjadi peminta-minta, bukan. Jadi kita lihat di sini dari pelayannya itu dia siap dengan segala keadaan. Tapi orang yang dilayani harus berpikir bagaimana supaya hamba-hamba Tuhan ini sejahtera. Ngerti maksud saya? Saya tidak setuju, bukan tidak setuju. Kurang pas saya rasa kalau misalnya maaf ini kan di dalam rapat awal tahun misalnya, lalu pendeta misalnya mengajukan itu rancangan pelayanan sepanjang 1 tahun, lalu salah satu di situ adalah usulan kenaikan gaji. Seharusnya itu jemaat yang memikirkan itu. Mau dinaikkan atau tidak, pendeta seolah-olah tidak tahu itu, tidak peduli dari situ. Mau dinaikkan atau tidak, aku terus melayani. Sama seperti nanti kalau ibu-ibu baca dalam ayat-ayat sebelumnya, seperti yang kita baca ini. Tapi jemaat yang mendapatkan pelayanan itu harus mengerti bahwa mereka harus juga berjuang memenuhi kebutuhan hamba-hamba Tuhan. Ini dalam konteks pelayanannya. Nah, yang ketiga, mengapa memberi itu lebih baik daripada menerima?
Karena dengan memberi, orang-orang yang lemah akan memperoleh pertolongan dari kita. Ayat 35 bagian A. Ya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Ini luar biasa ya. Ini Paulus itu berpikir secara menyeluruh. Dia tidak hanya memikirkan bagaimana Injil itu diberitakan, tapi dia juga peduli dengan orang-orang yang berkesusahan, bagaimana menolong mereka dari segi materi. Maka ini sebenarnya yang diwujudkan dalam gereja itu dengan 3 panggilan gereja itu. Apa yang disebut itu? Marturia, koinonia, dan diakonia. Maka marturia dengan diakonia itu berjalan seiring. Dan Paulus memberikan contoh ini. Dan hal yang sama juga harus kita lakukan, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Dengan memberi, kita menolong orang-orang yang berkekurangan. Nanti kalau kita hubungkan dengan Galatia itu, terutama orang-orang yang satu iman dengan kita. Kan begitu ya kan? Orang-orang yang satu iman dengan kita, satu persekutuan, satu pelayanan. Jadi kenapa? Apa Tuhan tidak bisa memberi sejahtera semua manusia ini kan? Misalnya dengan perumpamaan orang kaya dan Lazarus itu. Apa Tuhan tidak bisa membuat Lazarus itu sama seperti orang kaya itu kaya raya? Bisa. Tapi Tuhan menyediakan orang bagaimana kita bisa mengekspresikan iman kita. Bagaimana saudara ibu-ibu bisa dikatakan seorang yang murah hati, seorang yang pemberi, kalau bukan dengan orang-orang yang lemah, yang kaum marginal itu. Nah, ibu mau tolong misalnya orang kaya. Nanti baca misalnya dengan perjumpaan Yakub dengan Esau. Ketika Yakub memberikan itu, ada sogokan di depan itu kan, beberapa ratusan itu ternak. Lalu apa katanya? Yang seperti itu banyak sama aku, adikku, katanya. Gitu kan? Yang kayak gitu banyak sama aku. Kita mau tolong orang kaya. Aduh, maaf ya dek, maaf ya bu. Tapi saya nggak mau dia terima. Nah, tapi orang-orang yang berkebutuhan ini tadi, orang-orang lemah, maka itu Tuhan sediakan bagi kita supaya ada tempat di mana kita menunjukkan kasih kita. Nah, jadi tujuan memberi bukan hanya untuk memperoleh pujian, bukan, melainkan menjadi alat Tuhan untuk menguatkan mereka yang berkekurangan, mereka yang lemah. Maka mari kita ibu-ibu perhatikan siapa kira-kira di sekitar kita yang butuh pertolongan kita, ya kan? Jangan lagi pakai istilah selalu mangai tungadul, ya kan? Ada istilah itu, tahu artinya itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Selalu mangai tungadul itu untuk dirinya sendiri. Semua yang dipikirkan diri sendiri. Enggak boleh ya. Lalu berikutnya, mengapa memberi itu lebih baik daripada menerima? Karena dengan memberi kita sedang mencerminkan karakter Kristus dan mewujudkan ketaatan kita kepada firman-Nya. Itu ayat 35 bagian B tadi ya. Harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, ini memang tidak ditulis dalam kalimat perintah, tapi kita mengerti bahwa ini sebenarnya sesuatu yang disuruhkan oleh Tuhan kita lakukan. Maka dengan kerelaan kita memberi, kita sedang menunjukkan identitas Kristus di dalam diri kita. Nanti kalau baca dalam 2 Korintus itu apa katanya? Yesus sendiri yang adalah pribadi yang maha kaya itu, yang mempunyai segalanya, rela menjadi miskin untuk kita. Dia berikan segalanya untuk kita.
Nah, maka contoh itu sebenarnya yang mau kita juga tunjukkan di dalam diri kita. Kita orang yang percaya kepada Yesus, yang di dalam diri kita sudah ada Yesus, kita yang sudah menerima Yesus, maka karakter itu, sifat itu harusnya muncul dalam kehidupan kita. Sifat Kristus itu. Dan dihubungkan dengan bagaimana kita taat dengan ajaran itu. Tadi ada lagu pengantar untuk firman Tuhan kan itu ya kan. Wujud dari mengasihi Tuhan apa katanya? Kurenungkan firman-Mu kadang-kadang. Kadang-kadang atau siang dan malam ya? Siang dan malam kan. Ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Lalu nih, Engkau tahu ya Tuhan apa ya? Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menaati firman Tuhan. Itu tujuan hidup kita. Maka mengapa memberi itu lebih baik daripada menerima? Sekali lagi, karena dengan memberi kita sedang mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita sebagai wujud ketaatan kita kepada firman-Nya. Nah, memberi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bukan sebatas memberi uang, memberi tenaga, memberi pikiran, memberi waktu. Rasul Paulus mengatakan kata-kata itu kepada jemaat Tesalonika. Kami membagi diri kami denganmu. Dirinya dibagi, bukan hanya uangnya. Bukan. Dirinya. Maka dikatakan dia seperti seorang ibu dan seperti seorang ayah, seorang bapak. Membagi dirinya untuk kepentingan jemaat itu. Nah, maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, nah, bagian ini sebenarnya merupakan puncak argumentasi dari Rasul Paulus, yaitu perkataan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, memberi itu adalah mewujudkan karakter Kristus di dalam diri kita sebagai bukti ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Nah, jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar ya. Mari kita belajar. Semakin kita hidup memberi, itu semakin nyatalah karakter Kristus di dalam diri kita. Nah, ketika nanti orang percaya hidup di dalam karakter Kristus itu, maka dia juga akan menjadi saksi yang baik bagi lingkungannya, bagi sesama. Sama seperti Rasul Paulus ini. Maka dia berani menantang penatua itu, ya, berani katakan, ada nggak pernah ku ingini dari kalian? Pernah nggak aku meminta-minta seperti itu? Ya, itu seorang yang luar biasa. Ya, jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, memberi bukan sekedar kebiasaan baik, tetapi bukti bahwa Kristus sedang membentuk karakter kita. Ya, sekali lagi, memberi bukan sekedar kebiasaan yang baik, tetapi bukti bahwa Kristus sedang membentuk karakter kita. Kasih yang diwujudkan dalam tindakan seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ya. Sekali lagi, kasih yang diwujudkan dalam tindakan, yaitu memberi tadi, itu seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata seperti khotbah saya ini. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, lalu itu bagian pertama ya, supaya kita mengerti esensi daripada memberi itu sebagai landasan pengajarannya. Sekarang bagaimana kita membangun pola hidup yang lebih suka memberi daripada menerima. Ya, ini kita harap kita praktekkan ya kan dalam kehidupan kita. Jadi supaya kita tahu ya bagaimana kemudian kita mencontoh Rasul Paulus ini. Paulus mencontoh Tuhan Yesus sebenarnya kan. Lalu dia ajarkan kepada penatua Efesus itu. Nah, bagaimana juga kita akan menindaklanjutinya? Nah, yang pertama, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, milikilah hati yang bebas dari ketamakan. Ya, seperti pun yang pertama tadi mirip, tapi sekarang mari berjuangkan ini. Belajarlah kita untuk tidak lagi terikat dengan materialis tadi. Bolehkah kita suatu saat berdoa begini, Ibu ya? Misalnya, ini kan bentar lagi kan mau Natal ini kan. Udah mulai kedengaran silent naik, belum ya? Bentar lagi kali ya. Karena bulan 8 sudah mulai pembentukan panitia Natal ya kan. Nah, coba nanti kan akan ada misalnya proposal gitu kan. Ada ini di Ibu Lydia sendiri akan ada nanti jalan amplop ya kan. Amplop
biasanya diberikan, ini jalankan gitu kan. Mari belajar berdoa dulu, Tuhan kami ada begini, begini, begini. Aku mau memberikan sekian, tolonglah aku Tuhan. Bisa nggak kita berani seperti itu? Ini pelatihan loh ibu-ibu, pelatihan. Nah kita sering sebut dengan istilah janji iman ya kan. Nah kadang-kadang orang janji iman katanya, tapi yang dilihat kantongnya. Ya, oh iya adanya uangku 100.000 di sini. Ya Tuhan aku kasih 100.000. Tapi namanya janji iman. Itu bukan janji iman. Janji iman itu belum ada uangnya di kantong kita, belum tahu kita, tapi ada satu iman dalam diri kita, bahkan komitmen. Aku akan berikan sekian untuk pekerjaan Tuhan. Tolonglah aku Tuhan. Maka sekali lagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, jangan lagi hati kita terikat kepada ketamakan, kepada harta itu. Pernahkah kita merasakan sukacita luar biasa waktu kita memberi pertolongan kepada seseorang? Pernah. Saya pernah saksikan di sini, ya. Itu di satu kali di gereja kami, wadah itu awal tahun biasanya, itu ada persembahan khusus itu. Lalu waktu itu saya ke belakang, ke bilu parhobasan gitu kan. Lalu saya berpikir, entah kenapa tiba-tiba berpikir, sebenarnya dari rumah sudah saya siapkan persembahan itu untuk itu. Tapi tiba-tiba ada perkataan mengatakan, kurang itu persembahanmu, katanya. Kurang itu persembahanmu. Lalu terdiam saya di bilik parhobasan itu, konsistori itu kan. Oh ya, lalu saya buka dompet saya. Saya ambil. Mulai yang berwarna merah. Gitu. Ambil beberapa, kurang. Ambil yang biru-biru lagi, kurang. Lalu terakhir, nggak ada lagi suara itu. Berarti cukup. Jujur ibu-ibu, waktu itu habislah uang cantik-cantik dari dompet saya. Yang warna merah, warna biru, habis semua. Tinggal yang receh-receh. Berat loh ibu-ibu waktu berjalan dari bilik parhobasan itu, konsistori lagu masuk ke ruang ibadah. Lalu kemudian jalan ke depan menghantarkan itu. Tapi begitu saya sampaikan, taruh ke kantong persembahan itu, saya merasa merdeka, sukacita luar biasa, seperti menang dari satu pertarungan begitu. Bahagia sekali hati saya. Padahal uang di dompetnya habis. Lebih 10 kali lipat dari apa yang saya persiapkan dari rumah persembahan saya waktu itu. Nah mari ibu-ibu, jangan kita terikat dengan ini. Maka iman kepada Tuhan itu, itulah sebenarnya yang terus kita pupuk di dalam kehidupan kita. Kehidupan memberi itu harus dimulai dari hati. Bukan dari dompet. Bukan dari deposito, bukan. Dari hati yang sudah dibentuk oleh firman Tuhan. Dengan menikmati karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bisa ibu-ibu ya? Maka sekali lagi jangan ada yang pelit di sini. Kalau ada nanti taken list, jangan belajar menjadi orang yang paling belakang mengisi. Itu nasing maju. Lah sudah berdoa saja, Tuhan ini ada taken list. Berapa menurut Tuhan yang harus saya berikan? Kalau Tuhan bilang 50.000, kasih 50.000. Kalau Tuhan bilang 100.000, kasih 100.000. Kalau dibilang 5.000, kasih 5.000. Ngerti maksud saya? Kita mau praktekkan iman kita ini. Tapi memang sudah tertanam di hati kita, hati yang rela, yang suka memberi. Kenapa? Kalau tema kita bilang apa tadi? Lebih baik. Ya kan? Kalau firman Tuhan bilang apa? Lebih berbahagia. Ini kok kita bicara bahagia kok kayaknya wajahnya kok sedih-sedih semua ini, sendu-sendu gitu ya. Kenapa kira-kira ibu-ibu ya? Tapi mari kita latih ya. Semua kita ibu, saya pun kadang-kadang apa juga di sini ya. Kadang-kadang mungkin suatu saat lulus dalam hal ini kan. Besok-besok bisa juga. Tidak gitu loh. Maka terus, tapi kita latih. Maka memberi sekali lagi dimulai dari hati. Bukan dari apa yang ada di tangan ibu-ibu, yang ada di dompetnya, bukan. Selama hati masih diperbudak oleh cinta akan harta ibu-ibu, kita akan selalu ingin menerima lebih banyak, bukan memberi. Bukan.
Karena itu sekali lagi langkah pertama adalah belajar merasa cukup dalam pemeliharaan Tuhan, dan latihlah hati kita suka memberi, baik dari segi uang, tenaga, buah pikiran, termasuk seperti yang saya pernah katakan kan, kadang-kadang kalau ada teman kita berduka cita ya, meninggal misalnya, katakan entah suaminya lah, entah anaknya lah, bisakah kita datang di sana bukan hanya setor wajah? Tahu setor wajah? Kayak di STM kan banyak kali seperti itu kan. Waktu Maria Raja rame semua, apalagi bikin acara Nat. Enggak, memang kita hadir di situ mendampingi beliau yang sedang berduka. Kita membagi diri, memberi waktu, cakap-cakap kalau boleh, temani dia. Ya, jadi mulai dari hati. Nah, jadi mintalah Tuhan membentuk hati kita ya ibu-ibu ya. Tuhan bentuklah hatiku ini supaya aku menjadi pemurah. Ya. Lalu yang kedua, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang yang ya lebih suka memberi daripada menerima? Hiduplah dengan bekerja keras dan bertanggung jawab. Ayat 34 yang kita baca tadi. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita bekerja, ini sekali lagi, Alkitab itu dari awal menyampaikan, menjelaskan bahwa semua orang percaya itu harus menjadi pekerja. Tidak ada yang berpangku tangan. Nah, masalahnya apa pekerjaannya? Ibu-ibu mungkin sebagai ibu rumah tangga. Nah, jadilah ibu rumah tangga yang sungguh-sungguh bekerja. Ya, bukan hanya dikerjain gitu kan. Dikerjain TikTok gitu kan. Bukan. Bekerja sungguh-sungguh. Kenapa? Itu juga menopang suami loh. Saya dalam konseling saya bilang begini, kalau misalnya nanti pasangan itu menikah lalu hanya suami yang bekerja, jangan pernah suami mengatakan istri saya tidak bekerja lalu saya tidak ada penghasilannya. Bukan, penghasilan istrimu yang bekerja di rumah itu dititipkan samamu, maka tidak boleh suka-sukamu dengan gajimu. Saya bilang. Ini barangkali banyak juga yang salah seperti itu kan. Oh, ini gajiku kok suka-suka aku. Dia lupa bahwa di dalam gajinya itu berkat untuk istrinya, untuk anak-anaknya dititipkan di sana. Makanya banyak suami kemudian suka-sukanya dengan uangnya. Enggak. Nah, tapi ibu-ibu juga harus mengerti tugasnya itu dikerjakan dengan maksimal. Maka di sini kalau ada kesempatan bekerja untuk memperoleh uang, lakukanlah. Lakukanlah. Nah, jadi kenapa? Itu bagian dari kita harus menjadi pekerja, tidak ada yang berpangku tangan. Lihat, waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, Allah sudah memerintahkan mereka supaya bekerja. Jadi bekerja itu bukan produk dari dosa, bukan. Ya, saya pernah menjadi koordinator di Komisi Pelayanan Para Pekerja. Itu salah satu perjuangan kami mengikis pola pikir itu. Jangan dipikir bahwa kita bekerja ini bekerja sungguh-sungguh itu karena sudah jatuh dalam dosa, bukan. Itu perintah Allah dari semula, bahkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Apa perintahnya? Mereka harus memelihara dan mengusahakan taman itu. Itu dikatakan. Jadi Adam dan Hawa nggak boleh hanya metik buah aja kerjanya, makan, lalu tidur, petik buah, makan. Enggak, memelihara. Itulah konsep bekerja pada saat itu. Nah, tapi sekarang kita bekerja memang harus mengerahkan semua energi kita, bahkan dikatakan bekerja keras. Bekerja keras. Ya, saya kagum dengan seorang hamba Tuhan. Beliau bilang, saya bekerja keras untuk mempersiapkan firman ini, katanya. Kita pikir selama ini kalau bekerja keras itu ya entah keladang lah, yang keladang gitu kan, kalau di kantor sampai lembur-lembur. Hamba Tuhan bilang saya bekerja keras, katanya. Lalu apa yang dikerjakannya? Dia pelajari teks itu, dia pelajari, dia pikirkan. Ibu-ibu, saya seringkali udah siap itu apa ya? Saya selalu ada kerangka khotbahnya itu ya, outline khotbah. Kadang 1 minggu sebelum sudah saya persiapkan. Lalu renung-renungkan. Kayaknya kurang pas, bongkar lagi. Baca lagi teksnya. Baca literatur. Robah lagi. Ini saya sampaikan hanya di ini nanti paling lama 1 jam. Itu pun kalau boleh ya kan, paling lama 1 jam. Tapi mempersiapkan ini Bapak Ibu, barangkali ini khusus untuk ini, barangkali saya lebih 6 jam mempersiapkan ini kalau di total waktunya.
Beberapa kali saya bongkar ini dari outline yang saya susun. Nah, mari kita lakukan semua ini. Di bidang mana kita harus menjadi pekerja keras semua. Nggak boleh berleha-leha. Ibu rumah tangga, Anda sebagai guru, orang yang bekerja di swasta, pemerintahan, harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Tujuannya apa? Selain memenuhi kebutuhannya, supaya dia bisa berbagi kepada yang lain. Oke, kalau kita lihat nanti dalam Alkitab ini, kalau kita bekerja, pertama itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, untuk membantu sesama kita. Yang ketiga, untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Pelayanan. Itu bukan diambil dari perpuluhan, ibu-ibu, bukan. Perpuluhan itu sudah tersendiri, tidak boleh kita ganggu-gugat itu. Di luar dari perpuluhan itu, harus kita keluarkan uang, baik untuk persembahan kita, untuk mendukung pelayanan, bahkan dalam sosial, ya kan. Ibu-ibu kita sekarang ini sosialnya itu bisa juta-jutaan loh satu bulan. Ya. Nah, kalau kita tidak memiliki hati yang memberi ini, bisa jadi sandungan kita. Kalau tengok datang juga sana itu, paling nanti 25.000 tupaknya katanya kita kan. Tengoknya kita, enggak bangga orang itu ketika dilihatnya kita datang ke pestanya. Oh, udah nanti gitu membungkusi pula pulang katanya. Tapi kalau misalnya dia kita, mau lihat ya mang, mau lihat. Kenapa? Mereka tahu kalau kita datang nggak pernah rugi kita buat. Bapak saya dulu mengajarkan begini, kalau kita pergi ke pesta. Kalau pergi ke pesta, perhatikan berapa gelendang yang datang ke pesta itu. Kalau pasangan suami istri, nah hitung makanannya kali 2. Kalau misalnya sekarang kita rata-rata kan dilihat makanannya itu kan. Oh ini kayaknya 30.000 ini satu porsi gitu kan. Paling tidak tupaknya 60.000 minimal. Itu minimal. Tapi berpikir kemudian, ya masa hanya makanan saya, apa tupak saya mendukung keluarga ini? Oh berarti harus kasih 75.000 atau 100.000. Nah itu dulu diajarkan bapak saya gitu. Nah, saya kira benar itu ya. Janganlah kita ke pesta merugikan orang, apalagi yang duka cita. Saya nggak tahu kenapa kita ini orang Batak ini kalau duka cita justru keluarga itu nombok gitu, besar-besaran gitu. Hiduplah dengan bekerja keras dan bertanggung jawab. Jadi sekali lagi Rasul Paulus telah memberikan contoh, dia tidak bergantung kepada orang lain, dia bekerja keras ya dengan tangannya sendiri katanya. Bahasa Batak tangak kundo gabi pangalugai dia katanya kan. Aku bekerja dengan tanganku sendiri. Jadi lakukan setiap pekerjaan dengan setia sebagai panggilan dari Tuhan sehingga hasilnya dapat menjadi berkat bagi diri kita, bagi keluarga, bagi sesama, bagi gereja, bagi persekutuan Ibu Lydia, bagi YPDPA Sumatera Utara. Yang ketiga, bagian terakhir. Bagaimana supaya kita lebih suka memberi daripada menerima? Gunakanlah apa yang Tuhan percayakan untuk menolong sesama demi menaati perintah Kristus. Sekali lagi inilah puncaknya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita, waktu, tenaga, perhatian, kemampuan, ya, pengalaman, materi dipakai untuk menolong sesama, menolong orang lain, atau mendukung pekerjaan Tuhan. Memberi bukan sekedar tindakan sosial, tetapi sekali lagi ibu-ibu, ketaatan kepada perintah Tuhan. Mari, sekarang kalau ditanya lagi, sekarang sudah lebih suka memberi atau menerima? Masih seperti yang tadi? Tadi kan di awal ditanya kan, ibu-ibu jujur dengan hatinya, lebih suka memberi atau menerima? Jawaban kita tadi rata-rata lebih suka menerima kan? Nah sekarang saya sudah khotbah hampir 1 jam. Sekarang pertanyaannya, ibu-ibu lebih suka memberi atau menerima? Memberi. Sudah? Atau masih menerima? Enggak, kalau masih menerima biar saya khotbah sekali lagi. Ulang dari awal gitu. Ya baik ibu-ibu ya, jadi saya kira pelajaran ini penting sekali bagi kita. Ya, sekali lagi kita mewujudkan karakter Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia memberikan segalanya untuk kita. Ya, yang terbaik, yang termahal dari dirinya, dia berikan untuk kita. Maka hal yang sama kita lakukan.
Dan Yesus tidak pernah bersungut-sungut untuk itu. Dia senang melakukannya. Itulah sebabnya Allah puas dengan Tuhan Yesus. Puas dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ibu-ibu belajar dengan konsep keselamatan, ada namanya konsep pemuasan. Itu Allah Bapa puas dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dia menggenapi semua apa yang diperintahkan. Dan kerinduan yang sama ada dalam diri kita. Hendaknya Allah Bapa kita, Tuhan kita, Tuhan Yesus puas dengan kehidupan kita. Nah, kiranya Tuhan menolong berkati kita. Jadilah pribadi-pribadi yang lebih suka memberi ya daripada menerima. Tuhan memberkati, amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Satu pelajaran yang terus-menerus kami gumulkan di dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya bertentangan dengan natur kami. Tetapi hari ini Engkau ajarkan lagi ini bagi kami. Karena Engkau sungguh mengasihi kami. Supaya apa yang Kau perintahkan boleh kami lakukan.